Kalau kalian suka dengan dunia jurnalistik, dunia wartawan, dunia berita, kalian boleh mampir ke Monumen Pers Nasional yang ada di kota Surakarta. Hi cool people, I'm Tiong Sui, and how are you today? Sekarang aku mau cerita sedikit tentang Monumen Pers Nasional. Sebelum kita cerita, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Kalau misalnya ceritanya ada sedikit salah atau misalnya kurang, boleh komen di samping ya atau di bawah. Monumen Pers Nasional adalah sebuah monumen dan museum yang terletak di Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Berdiri sejak tahun 1918 atas perintah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-7. Gedung ini awalnya bernama Society Sasana Suka. Bangunan ini dirancang oleh Mas Abu Hasan Atmodirono dan memiliki arti penting dalam sejarah pers nasional Indonesia karena menjadi tempat lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau disingkat dengan nama PWI pada tahun 1946. Pada tahun 1956, beberapa wartawan kenamaan menyarankan pembentukan Yayasan Museum Pers Indonesia yang kemudian diresmikan pada tanggal 22 Mei 1956. Yayasan ini didirikan atas sumbangan koleksi buku dan majalah milik Sudarjo Cokro-Sisworo. Monumen Pers Nasional kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 9 Februari 1978. Sejak tahun 2005, monumen ini dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau disingkat dengan Kominfo. Museum ini menyimpan berbagai benda bersejarah terkait pers, termaksud koran dan majalah kuno, mesin ketik, pemancar radio, kamera, dan memorabilia toko pers nasional. Monumen Pers Nasional juga menyelenggarakan seminar seputar pers, media, dan komunikasi, serta pameran media bertema Hari Libur Nasional. Untuk meningkatkan kunjungan, pihak museum telah melakukan berbagai promosi seperti kompetisi fotografi dan pameran keliling di beberapa kota. Meskipun demikian, museum ini masih jarang untuk dikunjungi. Untuk biaya masuk Museum Pers Nasional ini adalah gratis. Ya, kalian nggak salah dengar. Untuk masuk Museum Pers Nasional ini gratis. Anda atau kita hanya perlu mengisi buku tamu sebagai tanda kunjungan. Jadi kita bisa menikmati berbagai koleksi sejarah pers Indonesia tanpa perlu mengeluarkan biaya sepersen pun. Gimana? Tertarik nggak untuk kunjungan ke Museum Pers Nasional? Biasanya buka pada hari kerja, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Selain koleksi sejarah, museum juga menyediakan fasilitas seperti perpustakaan, ruang baca, dan akses internet gratis. Jika kalian ingin berkunjung bersama rombongan, sebaiknya hubungi pihak museum terlebih dahulu untuk membuat janji. Proses transformasi Gedung Society Sasana Suka menjadi Monumen Pers Nasional melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, pembangunan awal. Gedung ini dibangun pada tahun 1918 atas prakarsa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Sri Mangkunegara ke-7 sebagai balai pertemuan untuk keluarga Mangkunegara dan masyarakat. Kedua, pertemuan dan kegiatan. Pada tahun 1933, gedung ini digunakan untuk pertemuan yang dipimpin oleh RM Insinyur Sarsito Mangunkusumo yang melahirkan radio pertama kaum pribumi, Solo Radio Freningging. Yang ketiga, peran dalam pers nasional. Pada tahun 1946, gedung ini digunakan oleh wartawan Indonesia untuk menyelenggarakan konferensi wartawan Pejuang Kemerdekaan Indonesia yang melahirkan Persatuan Wartawan Indonesia atau disingkat dengan PWI. Pada tanggal 9 Februari 1946 ditetapkan sebagai hari lahir PWI dan Hari Pers Nasional. Yang keempat,
pemugaran dan peresmian. Pada tahun 1973, nama gedung ini diubah menjadi Monumen Pers Nasional atas usul PWI Cabang Surakarta. Pada tahun 1977, tanah dan gedung tersebut diserahkan kepada Panitia Pembangunan Monumen Pers Nasional. Presiden Soeharto meresmikan gedung ini sebagai Monumen Pers Nasional pada tanggal 9 Februari 1978. Kenalan sekilas yuk tentang Perpustakaan Museum Pers Nasional. Perpustakaan Museum Pers Nasional memiliki koleksi buku sekitar 15.000 judul yang berisi informasi tentang dunia pers, komunikasi, dan informasi. Buku-buku tersebut dapat diakses dan dipinjamkan secara cuma-cuma oleh umum. Perpustakaan ini terbuka untuk seluruh kalangan dan merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh Museum Pers Nasional di Solo, Jawa Tengah, dan tidak ada biaya untuk menjadi anggota Perpustakaan Monumen Pers Nasional. Pendaftaran anggota perpustakaan ini gratis dan tidak dipungut biaya. Ada beberapa acara dan kegiatan khusus di Perpustakaan Monumen Pers Nasional seperti pencarian informasi. Pengunjung dapat melakukan pencarian informasi secara langsung ke rak buku dan bertanya langsung ke petugas perpustakaan. Kemudian ada layanan e-paper. Pengunjung dapat membaca berbagai koleksi koran dan media cetak kuno secara luring dan membuat permintaan artikel sesuai keinginan. Kemudian ada virtual tour, yaitu pengunjung dapat menikmati pengalaman berkunjung ke Monumen Pers Nasional dalam bentuk virtual tanpa harus berkunjung secara langsung. Perpustakaan Monumen Pers Nasional juga menyediakan fasilitas seperti ruang baca yang nyaman, tenang, ber-AC, free wifi, dan free air mineral untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Fasilitas yang bisa digunakan secara gratis di Monumen Pers Nasional meliputi akses internet gratis, virtual tour, yaitu pengalaman berkunjung ke Monumen Pers Nasional dalam bentuk virtual tanpa harus berkunjung secara langsung. Kemudian ada layanan e-paper, yaitu berbagai koleksi koran dan media cetak kuno yang dapat dibaca secara memikat. Kemudian ada perpustakaan yang mempunyai koleksi buku yang dapat diakses dan dipinjamkan secara gratis dengan lebih dari 15.000 buku. Kemudian ada pagelaran atau pertunjukan terdekat yang diselenggarakan Monumen Pers Nasional. Berbagai koleksi artefak dari Museum Monumen Pers Nasional yang disajikan dalam media visual. Kemudian ada reservasi kunjungan, fasilitas untuk mendapatkan layanan yang lebih maksimal saat berkunjung. Semua fasilitas ini dapat digunakan secara gratis oleh pengunjung Monumen Pers Nasional. Tadi sudah disinggungkan ada virtual tour, ya benar, ada virtual tour yang bisa kita nikmati dari rumah. Kita dapat mengakses virtual tour melalui website resmi Monumen Pers Nasional yang memungkinkan kita untuk merasakan pengalaman berkunjung ke monumen tersebut tanpa harus berada di monumen tersebut. Untuk mengakses virtual tour Monumen Pers Nasional, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut seperti buka website resmi Monumen Pers Nasional di mpn.kominfo.go.id. Pada halaman utama, cari opsi virtual tour atau jelajah virtual yang biasanya terletak di bagian bawah atau samping halaman. Kemudian mulai tour virtual. Klik pada opsi tour virtual untuk memulai pengalaman virtual. Kita juga dapat mengakses virtual tour melalui YouTube dengan menemukan playlist jelajah virtual Monumen Pers Nasional di sosial media sebelah. Kalau kalian ke Solo, jangan lupa untuk mampir ke Museum Pers Nasional yang ada di Surakarta. Ya udahlah ya, aku akhiri video ini. Terima kasih sudah nonton. See you next video. Bye bye. Pace Bini.